Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kabar baik? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Wah, sepertinya adik-adik di rumah ini sudah siap untuk ibadah hari ini, Rose. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih untuk hari Minggu ini, kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Biarlah kami memuji Tuhan dengan sepenuh semangat dan sukacita, dan berkati kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik semua bersukacita? Gimana? Waduh, kurang semangat. Coba ya lo semua tes. Kalau lo setanya, adik-adik semua bersukacita? Adik-adik jawab, ya, saya bersukacita. Yes, yes, yes. Oke adik-adik? Oke, nanti ketika lo Selani tanya, adik-adik dan lo Serni akan menjawab. Ya, kita coba ya. Adik-adik semua bersukacita? Ya, saya bersukacita. Yes, yes, yes. Good. Sekali lagi ya, adik-adik semua bersukacita? Ya, saya bersukacita. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, pasti Tuhan Yesus senang sekali melihat kita semua bersukacita. Adik-adik, kenapa kita bersukacita? Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yuk adik-adik, kita mau tunjukkan sukacita kita lewat pujian yang akan kita nyanyikan kepada Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Bersuka Anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Adik-adik, mulai minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tema baru, yaitu tentang doa Bapa Kami. Adik-adik di rumah pasti sudah hafal ya doa Bapa kami. Jangan salah lo Erni. Adik-adik di rumah tuh pinter-pinter. Mereka bukan hanya hafal doa Bapa Kami dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Wah, keren sekali, mantap adik-adik. Tapi jangan lupa ya adik-adik ya, yang lebih penting bukan hanya dihafal doanya, tapi juga harus rajin dan setia berdoa. Betul loh, nah adik-adik masih ingat lagu yang kita nyanyikan 2 minggu yang lalu? Lagu yang berjudul Saya Senang Berdoa. Di dalam doa kita bisa bicara tentang banyak hal kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan kembali menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa.
Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Lo Sosian Ing. Adik-adik tetap duduk tenang di tempat dan jangan lupa Alkitabnya ya. Halo adik-adik, lo semua bertanya, apakah di antara kalian ada yang suka menggambar? Yang sudah sekolah pasti dapat pelajaran menggambar bukan? Dalam pelajaran menggambar, biasanya guru akan memberikan arahan dan contoh untuk anak-anak menggambar sesuatu. Misalnya, guru meminta murid-murid untuk menggambar sebuah robot. Maka, guru itu akan memberikan panduan atau langkah-langkah di dalam menggambar robot yang benar, sehingga murid-murid dapat mencontohnya. Murid-murid akan mengikuti panduan atau langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru itu, tapi dalam menggambar, murid-murid tidak harus mencontoh persis gambar yang diberikan oleh guru. Murid-murid bisa berkreasi, bisa berimajinasi di dalam menggambar. Misalnya, murid-murid bisa menambahkan hiasan agar gambar robot yang dihasilkan bisa lebih keren. Adik-adik, seperti halnya seorang guru gambar yang memberikan panduan bagi murid-muridnya di dalam menggambar, Tuhan Yesus juga memberikan panduan bagi kita di dalam hal berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang hal ini. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh kembali beribadah kepadamu. Puji-pujian yang telah kami naikkan, kiranya menjadi persembahan yang indah dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan menghidupinya di dalam hidup kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, 2 minggu yang lalu, di akhir kisah tentang perlengkapan senjata Allah, Selina sudah mengajarkan tentang pentingnya berdoa di setiap waktu, agar kita dapat melawan kuasa jahat atau godaan iblis. Berdoa setiap waktu. Mengapa? Mengapa kita perlu berdoa? Adik-adik, jika kita tidak berdoa, kita tidak akan mampu bertahan melawan kuasa jahat atau godaan iblis. Dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan kalah. Dan untuk dapat menang, melawan kuasa dan godaan dari si jahat, kita membutuhkan pertolongan. Pertanyaannya sekarang, kepada siapa kita akan minta tolong? Adik-adik, kalau kita mau memindahkan suatu barang yang berat, dan kita tidak kuat untuk mengangkat barang itu, kita membutuhkan bantuan seseorang untuk memindahkannya. Kira-kira adik-adik akan meminta bantuan kepada siapa? Orang yang lebih kuat dari kita atau orang yang lebih lemah dari kita? Ya, pasti orang yang lebih kuat dari kita bukan? Demikian juga kalau kita ingin menang melawan kuasa dan godaan si jahat, kita membutuhkan pertolongan dari pribadi yang lebih kuat, yang lebih berkuasa, yang lebih hebat dari kita. Dan yang pasti dapat mengalahkan kuasa dari si jahat. Kalau begitu, siapa yang sanggup menolong kita? Kepada siapa kita datang untuk memohon pertolongan? Ya, satu-satunya yang sanggup menolong kita hanyalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak terbatas. Hanya kepadanya seharusnya kita datang di dalam doa untuk memohon pertolongannya, bukan kepada yang lain. Lalu, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Apa yang harus kita katakan di dalam doa kita? Adik-adik, karena kita manusia tidak tahu bagaimana caranya berdoa, maka Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa yang benar. Doa yang Yesus ajarkan merupakan doa yang sangat terkenal, yang dicatat di dalam kitab Injil Matius dan Lukas. Doa yang juga sering kita ucapkan bersama. Adik-adik tahu doa apa itu? Ya, benar.
doa Bapa kami. Yuk, Lose ajak adik-adik untuk membaca bersama dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mulai minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Dan hari ini kita akan mulai pada bagian yang pertama dari doa Bapa kami yang tercatat di ayat yang ke-9. Saya akan bacakan sekali lagi untuk adik-adik semua. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kata pertama dari ayat yang baru saja kita baca adalah, karena itu berdoalah demikian. Adik-adik, kalimat ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus memerintahkan setiap kali kita berdoa, kita mengucapkan kata demi kata persis seperti doa Bapa kami yang Dia ajarkan. Maksud dari kalimat karena itu berdoalah demikian adalah kita diperintahkan untuk berdoa seperti contoh doa yang diajarkan oleh Yesus. Bukan kata demi katanya, tetapi maksudnya adalah bagian-bagian dalam doa Bapa kamilah yang kita jadikan contoh ketika kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik tahu ini apa? Ya, benar. Ini adalah amplop surat. Apakah di antara adik-adik ada yang sudah pernah menulis surat? Ya, mungkin ada beberapa dari adik-adik yang pernah menulis surat. Tapi mungkin juga ada yang belum pernah. Adik-adik, biasanya di dalam surat atau amplop surat tertulis nama dan alamat dari seseorang yang dituju. Misalnya, kepada yang terkasih Lose Sien Ing di GKKK Jogja. Seperti sebuah surat yang memiliki nama, memiliki alamat yang dituju, doa Bapa kami juga sama. Memiliki nama dan alamat yang dituju, yaitu Bapa kami yang di surga. Dalam doa yang Yesus ajarkan, Yesus juga mengajak kita untuk menyapa, untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Bapa kami. Ini menunjukkan suatu hubungan yang dekat, bukan? Seperti hubungan seorang anak dengan seorang ayah. Mengapa demikian? Mengapa bisa? Allah itu yang menciptakan kita. Dialah pencipta dan kita ciptaannya. Bagaimana bisa kita memanggil pencipta kita dengan sebutan Bapa? Adik-adik, hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita dapat menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Hubungan kita dengan Allah pencipta yang rusak karena dosa, dipulihkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan setiap kita yang percaya kepada Kristus, mendapat anugerah keselamatan. Bahkan kita diangkat dan diberi hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita pun boleh menyapa Allah pencipta langit dan bumi dengan sebutan Bapa. Bapa yang selalu mengasihi kita dan memberkati kita. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah miliknya. Ini seharusnya yang menjadi alasan mengapa kita berdoa kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita dan kita ini miliknya. Bapa kami yang di surga. Kita percaya bahwa Allah Bapa kita memerintah di surga. Allah yang berkuasa, yang suatu hari kelak akan membawa kita yang percaya kepadanya ke surga untuk tinggal bersama dengan Dia. Adik-adik, meskipun saat ini di dunia ini kita tidak bisa melihat Bapa kita yang di surga, tetapi kita bisa tetap dekat dengan Bapa kita
melalui doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Adik-adik, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan tidak berarti kita boleh berbicara dengan tidak hormat kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghormati Tuhan dan menguduskan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Dalam doa kita, kita rindu nama Tuhan, Bapa kita dikuduskan. Nama Tuhan harus dihormati sebagai pribadi yang suci, yang kudus, yang tanpa dosa. Saat kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Artinya kita mengakui Dia sebagai pribadi yang suci dan kita menghormatinya dengan sepenuh hati. Menghormati nama Tuhan itu salah satunya adalah tidak mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Adik-adik masih ingat bunyi perintah ketiga di dalam 10 hukum Tuhan? Ingat gak? Apa bunyinya? Ya, bunyinya adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi, kita harus benar-benar menghargai Allah dan pribadinya lewat doa dan hidup kita. Misalnya, kita tidak sembarangan berkata, "Oh Tuhan, oh my God," gitu ya. Padahal saat itu kita mengucapkannya mungkin dengan sikap hati yang tidak benar. Adik-adik, menguduskan nama Allah juga berarti tidak mengubah kehendak Allah menjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi justru kita tunduk pada kehendak Allah. Allah bebas menentukan apa yang Dia kehendaki. Adik-adik, Tuhan Yesus sejak awal hendak mengingatkan kita bahwa doa itu bukan untuk memaksa Tuhan menuruti kehendak kita. Melainkan doa itu adalah membiarkan Allah tetap menjadi Allah yang dikuduskan. Artinya Allah yang bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah adik-adik, melalui doa Bapa kami bagian pertama ini, kita boleh belajar beberapa hal. Yang pertama, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, seperti hubungan anak dengan ayahnya. Dan kita bisa menyapa Tuhan sebagai Bapa kita yang penuh kasih kapan saja. Mungkin saat adik-adik senang, saat adik-adik takut, saat adik-adik sedih. Setiap saat adik-adik bisa datang kepada Bapa di surga. Yang kedua, Bapa kita memerintah di surga yang mulia. Ini menjadi pengharapan bagi setiap kita bahwa suatu hari kita akan berkumpul bersama Bapa dan orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, nama Tuhan itu kudus. Kita harus menghormatinya dengan cara tidak mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Dan juga sikap hati kita yang mau tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Seperti teladan Tuhan Yesus. Ketika berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berserah kepada Bapa dan membiarkan kehendak Bapanya yang terjadi meskipun Dia harus menderita di salib. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati adik-adik semua. Minggu depan kita akan melanjutkan seri yang kedua di dalam doa Bapa kami. Untuk menutup pemberitaan firman Tuhan kita hari ini, saya mengajak adik-adik untuk bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Terima Kasih Bapa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang kami nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih juga kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami, boleh dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sebelum berpisah, jangan lupa yang satu ini ya adik-adik. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Adik-adik, kebaktian sekolah minggu hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Bye. Bye.